Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas tentang maf'ul bih, atau Indonesianya bisa juga dikatakan dengan objek. Jadi maf'ul bih itu sama dengan objek. Nah, tentu kita akan tahu dulu ini secara bahasa ya kan, pengertian yang sebenarnya apa sih maf'ul bih tersebut. Oke. Bismillah. Pertama, maf'ul bih itu dia adalah isim yang bagaimanakah dia yang maksud nantinya. Pertama yang harus kita kunci adalah dia harus kata benda atau isim. Kemudian tempatnya, kalau secara formality atau secara susunan yang standarnya, dia terdapat setelah fi'lun dan fa'il, dan dia menunjukkan terhadap siapa atau beban terhadap sebuah peristiwa tersebut, atau menjadi sasaran sebuah peristiwa tersebut. Nah, Indonesia juga ada susunan bahasanya atau susunan kalimatnya, SPOK kan, subject, predicate, object. Cuman Indonesia tuh tak pernah mempunyai susunan kata itu predicate, subject, object. Nah, dalam jumlah fi'liyah ini kita sudah membahas di dalamnya adalah di dalam maf'ul bih ini secara tidak langsung kita sudah membahas pada jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah di sini unsur terpentingnya. Nah, ini nanti kan kita masuk pada jumlah fi'liyah itu. Nah, jumlah fi'liyah atau bisa dikatakan dengan kalimat verbal. Jumlah fi'liyah. Oke. Jumlah fi'liyah. Ada dua unsur kata, ada jumlah satu sama fi'liyah satu. Jumlah diartikan dengan kalimat. Sedangkan fi'liyah dari kata fi'lun atau fi'il sama saja atau sama dengan kata kerja. Artinya apa? Kalimat tersebut diawali kalimat tersebut dengan kata kerja atau fi'il, atau Indonesia dikatakan dengan kalimat verbal. Sedangkan jumlah ismiyah adalah kalimat nominal. Jadi kalau jumlah ismiyah kalimat diawali dengan isim, sedangkan jumlah fi'liyah kalimatnya diawali dengan fi'il atau kata kerja. Nah, Indonesia tidak pernah mempunyai kalimat verbal ini. Cuman kalimat atau kata Indonesia atau jumlah atau kalimat Indonesia dalam bentuk umpamanya nih. Di dalam ini kan ada siswa menyobek kertas contohnya ya. Nah, kertas bisa kita susun tilmizu yamzaku menyobek, berarti ini muridnya yamzaku, muridnya laki-laki ya, yamzaku kertosa. Kirtos sudah menjadi bahasa Indonesia kertas. Kirtosa. Siswa menyobek kertas. Kalau menurut Indonesia SPO, subject, predicate, object. Atau di Arabnya mubtada, dan ini khobar yang sepanjang ini yang pernah kita bahas. Ini namanya jumlah ismiyah karena kata bendanya duluan, dan ini bisa dibalik Ananda. Nah, siswa menyobek kertas ini susunnya tilmizu yamzakul kertas. Nah, ini bisa kita balik menjadi yamzaku. Yamzaku tilmiz. Siswa tilmizu kertas. Yamzaku tilmizu kertasa. Kalau kita artikan secara telek, sedang menyobek seorang siswa kertas.
karena kata kerjanya duluan atau fi'ilnya. Fi'lunnya, ini fa'ilnya atau pelakunya, dan ini maf'ul bihnya atau objeknya. Predikat, subjek, objek, kan gitu ya. Ini ya ini fi'lunnya, yamzaku, tilmiz fa'ilnya, kertas maf'ul bihnya. Sedang menyobek siswa kertas, ya kan? Nah, ini versi Arab Indonesianya siswa menyobek kertas bisa kita susun dalam dua versi, pada jumlah ismiyah 1, pada jumlah fi'liyah 1. Kenapa jumlah fi'liyah? Karena kata yamzakunya kita dulukan, menyobeknya kita dulukan, ya kan? Nah, kalau di sini berarti ini fi'lunnya. Fi'ilnya, ini predikatnya, ini subjek pelakunya, ini objeknya. Dan ini masuk pada jumlah fi'liyah. Berarti unsur yang wajib di dalam jumlah fi'liyah ini ada dua. Fi'lun sama fa'il. Kenapa hanya dua ini unsur yang wajibnya? Plus minusnya atau boleh ada boleh tidak maf'ul bihnya, karena tidak semua kata kerja ini membutuhkan objek. Sekali lagi, tidak semua kata kerja atau fi'il membutuhkan objek. Ada namanya fi'lun lazim. Fi'lun lazim berarti fi'lun ini nggak butuh dengan objek. Contohnya menangis atau baka. Bahasa Arabnya baka, menangis. Nah, menangis itu bisa kita pahami. Contoh Zakiyah menangis. Objeknya nggak ada. Yang ada cuman Zakiyah menangis tadi pagi. Zakiyah menangis di kamar. Kalau menangis sih baru. Dan ada lagi namanya fi'lun muta'addi. Kalau muta'addi ini nggak bisa lah kita paham kata kerjanya kalau nggak ada ininya, maf'ul bihnya ini. Jadi kompleks pemahaman terhadap fi'lun ini ketika sudah ada maf'ul bihnya. Sekali lagi, kompleks pemahaman kita terhadap fi'lun ini ketika ada maf'ul bihnya. Kalau kita hanya mengatakan menyobek kertas itu masih tergantung. Kalau katakan menyobek murid atau murid menyobek, itu masih tergantung. Kalau ada kata kertasnya baru lengkaplah apa yang dikerjakan si murid ini, ya kan? Baru kertasnya, ya kan? Dan objek yang dikerjakan itu adalah kertasnya. Sekalipun susunannya menyobek, sedang menyobek, murid kertas, dalam Indonesia tetap kita artikan seorang siswa sedang menyobek kertas. Oke. Kemudian kita pindah ke maf'ul bih tadi. Oke. Maf'ul bih atau bisa tadi kita artikan dengan objek, Ananda. Pertama tadi adalah pengertiannya adalah isim atau kata benda. Posisinya, nah kalau posisi yang bakunya kan setelah fi'lu dan fa'il. Tapi ada juga nanti ketentuan yang lain gitu loh. Kemudian tanda bacanya atau hukum bacaannya mansubun. Makanya dia isim yang mansub. Isim yang berhukum mansub. Dasarnya mansub tersebut dengan tanda fathah. Akan terdapat satu dengan tanda fathah, cuman ada tanda-tanda yang lain. Ada tandanya dengan kasroh, ada nanti dengan alif, dengan ya, ada nanti dengan alif, ada dengan kasroh. Kemudian yang tanda dengan fathah ini isim mufrad. Jadi apabila isim mufrad ini baik muzakkar baik muannas, dia berposisi di dalam kalimat itu sebagai maf'ul bih atau sebagai objek, maka tanda bacanya mansub dengan fathah. Sekali lagi, apabila isim mufrad itu baik isim mufradnya muzakkar atau muannas, apabila di dalam kalimat itu dia berposisi sebagai maf'ul bih, maka tanda bacanya mansubun dengan fathah. Nah, ini dia contohnya. Nah, tumaziku tilmizu kirtosa. Nah, tumaziku itu tilmizatu, seorang murid perempuan sedang menyobek kertas. Kertas ini muzakkar karena tidak ada ta marbutoh, dan kertas cuma satu helai. Karena tidak ada kirtosani, nggak ada alif yang menunjukkan dia musanna, ya kan? Nah, kirtosani. Ini dia. Satu kertas. Nah, ini objeknya, ini maf'ul bihnya dari yang muzakkar karena tidak ada pastinya ta marbutoh. Kedua, apabila isim mufrad itu muannas, ya kan? Pokoknya mufrad itu ada dua, ada muzakkar, ada muannas, kan gitu ya. Kalau dia muannas, turattibu mar'atu majalata.
Seorang perempuan merapikan majalah. Seorang perempuan merapikan majalah. Nah, majalah ini muannas. Kenapa kita katakan muannas? Jelas ada tamar butuhnya. Dan dia cuma satu majalahnya. Dalam kalimat ini dia sebagai maf'ul bih alias objek. Maka tanda bacanya mansubun dengan fathah. Ini fathahnya Nanda. Nah, ini fathahnya. Begitu juga dengan ini fathahnya. Kemudian seterusnya yang mansub dengan fathah itu pada jamak taksir. Apabila jamak taksir ini berkedudukan sebagai maf'ul bih di dalam kalimat, maka tanda bacanya mansubun dengan kasrah, dengan fathah. Contohnya mazaktu karotis. Maaf, ini terlalu kecil tulisannya ya. Mazaktu, saya sudah menyobek beberapa kertas. Saya sudah menyobek beberapa kertas. Nah, ini dia. Ini jamak dari kirtos, karotis. Ini jamak taksir. Kemudian mansub itu kan tadi sudah saya bilang atau saya bilang tidak selamanya dengan fathah. Ada dengan ya, ada dengan alif, ada dengan kasrah. Sementara dengan ya itu terdapat pada isim musanna. Jadi apabila isim musanna ini yang menunjukkan dua ya, di dalam kalimat itu sebagai maf'ul bih dia atau sebagai objek, baik isim musannanya itu muzakkar atau muannas, maka tanda bacanya mansubnya bukan dengan fathah lagi, tapi dengan ya. Mana dia? Mazakatil mizani kirtosani. Jadi anak siswa ini menyobek bukan sehelai tapi dua helai kertas. Mazakatil miz telah menyobek seorang siswa atau seorang siswa telah menyobek dua kertas. Ini dua musanna. Kirtosani. Nah, yang menjadi tanda bacanya bukan kasroh pada nun ini. Karena nun tidak akan menjadi masalah, tidak akan menjadi perbincangan pada isim. Tapi ya ini loh. Nah, ya-nya ini. Ya. Kemudian yang kedua, masih yang pertama isim musanna, baik isim musannanya itu muannas. Contohnya rotabats, merapikan. Mar'atani, dua orang perempuan merapikan majalataini, dua buah majalah. Kalau tadi majalahnya cuma satu, nah sekarang dua majalahnya, majalataini. Nah, majalatai ini dalam kalimat ini sebagai objek atau maf'ul bih dari kata rotabah dan mar'ah. Apa yang dibersihkannya, apa yang dirapikannya? Dua majalah. Jadi inilah dia yang musannanya, menunjukkan dua. Nah, tanda dia mansubnya dengan ya ini, bukan kasroh pada nun. Sekali lagi, nun hanya menjadi bincangan untuk fi'lun. Seterusnya yang dengan tanda ya itu tadi pada jamak muzakkar salim. Pada jamak muzakkar salim ini tanda mansubnya dengan ya juga apabila dia berkedudukan dalam kalimat itu sebagai maf'ul bih atau sebagai objek. Nah, mana dia? Contohnya waza'al ghaniyyu shaimina tu'aman. Waza'ana membagikan. Ghaniyun orang kaya. Seorang orang kaya membagikan terhadap orang yang berpuasa tersebut makanan. Nah, shaimin ini kan jamak. Nah, tandanya ini ya-nya ini, bukan nunnya. Sekali lagi ya, bukan nun. Kemudian seterusnya kita akan teruskan. Kemudian yang bertanda mansub dengan tanda ya. Dan mansub dengan tanda ya ini terdapat pada asmaul khamsah. Nama yang 5 ya. Nama yang 5 itu kan kemarin ada abun ya kan, kemudian ahun, hamun, zu, kemudian fu ya. Nah, khusus ini aja. Walaupun abun ada partnernya umun, ahunnya hutun, hamun hammah gitu ya. Tapi dia khusus hanya untuk nama ini saja. Maka dikatakan dengan af'alul khamsah. Nama yang 5 ini aja. Nah, ketika dia berposisi sebagai maf'ul bih atau objek tadi di dalam kalimat,
Ingat sekali lagi ini semuanya contoh pada jumlah fi'li iya. Oke. Contoh, qabaltu abaki anifan. Qabaltu, saya sudah bertemu abaki, atau saya berpas-pasan juga bisa, bertemu juga bisa, abaki, ayahmu, anifan tadi. Nah, ini fa'ilnya saya, domir kan? Apa fi'lunnya? Qabala. Siapa yang bertemu? Aba. Nah, ini af'alul khamsahnya Nanda. Nah, ini tandanya mansubnya alifnya ini. Bukan kasroh pada domir ka-nya. Oke. Seterusnya yang menjadi tanda mansub ini panahnya kurang Ustazah buat ya. Oke. Boleh kita kasih panah. Nih untuk iya. Kemudian terusnya oke. Pada kasroh. Oke. Nah, dengan kasroh. Nah, dengan kasroh ini terdapat pada jamak muannas salim. Nah, ketika jamak muannas salim kan, jamak muannas ini kan majalat, tilmizat, ya kan, muslimat. Ketika dia berposisi sebagai maf'ul bih di dalam kalimat, maka tanda mansubnya ini harus kan tanda mansub fathah tuh. Tapi tidak dengan fathah. Karena kenapa? Karena dari jamak muzakkar, jamak muannas salim, maka tanda mansubnya kasroh. Ini dia kasrohnya ini. Istaraitu majalati. Saya sudah membeli beberapa majalah. Majalati. Ini kasrohnya. Oke. Kemudian, nah, pembagian maf'ul bih. Jadi maf'ul bih itu ada dari isimnya mu'rab, ada isimnya mabni. Nanti kita akan membahas tentang mabni dan mu'rab. Oke. Isim mu'rab itu isim yang bisa berubah-ubah tergantung posisinya dalam kalimat. Jadi kata benda yang bisa diubah-ubah barisnya gitu loh. Sedangkan isim mabni kata benda yang tidak bisa dirubah-ubah harokatnya dimanapun posisinya, dan apapun yang menyebabkan dia harus berubah, dia nggak berubah. Itu yang dikatakan mabni. Contohnya ini yang marah. Kanasat satu faslah. Seorang yang piket telah menyapu kelas. Ini kelas ini bisa menjadi faslu, faslah, fasli loh. Atau faslan, faslun, faslin. Ini dikatakan mu'rab yang bisa berubah-ubah. Sedangkan ada yang tidak bisa berubah. Nah, domir mutassil itu, domir yang patut disambung. Contohnya ni, ya kan? Domirnya ana, na, ini nih. Ka untuk anta. Terus ki untuk anti, kuma, kunna, kum, terus kunna, hu, ha. Ini gak bisa dirubah nih. Huma, hum pada kata-kata ini ya yang berdengketan ini. Contohnya gini. Oke, kita teruskan. Nah, contohnya gini ya. Nah, sa'adani sahibi. Oke, kita tulislah di sini. Sa'adani Sa'adani Ahmad umpamanya. Sa'adani siapa namanya ya? Santi. Nah, Santi. Sa'adani Santi. Ya. Oh, maaf. Bukan Sa'adani, bukan Santi nih. Berarti namanya laki-laki karena Sa'ada. Sa'adani Ahmad. Si Ahmad telah menolong saya. Jadi ni-nya ini menjadi maf'ul bih. Karena yang menolong itu kan pekerjaan yang melakukan pekerjaan si Ahmad, pekerjaannya adalah menolong, yang ditolong si Ahmad itu kan saya. Nah, jadi ini fi'lunnya, sini fa'ilnya, ni-nya ini kan ganti dari ana ya, saya. Nah, ini domir nih namanya.
domir muttasil, kata ganti yang harus disambungkan. Nah, ini dia. Dan ini sebagai maf'ul bihnya. Oke, ini sebagai. Boleh diganti yang lain, contohnya sa'alana ustad, guru menanya kita, gitu loh. Jadi sa'alana, nanya ini sebagai objek. Siapa yang bertanya? Guru, ya kan? Apa pekerjaannya menanya? Siapa yang ditanyanya? Kita. Ya, kita ini maf'ul bihnya. Gitulah. Kemudian kita teruskan. Jadi maf'ul bih itu pembagiannya ya. Tadi kan ada yang isim mabni, isim mu'rab. Nah, kalau di isim mu'rab itu yang tadi cuma satu contohnya. Kalau isim mabni itu ada di domir muttasil atau ada di domir munfasil. Contohnya kayak ini loh Ananda. Iya untuk ana, iya ya, iyana, iyahu, iyaka. Nah, di Al-Qur'an kita kan bertemukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini bisa dijadikan maf'ul bih. Contohnya ada Sa'ala Ahmad iyaka. Si Ahmad bertanya kepadamu. Sa'ala Ahmad iyaka. Sa'ala bertanya. Umar lah atau Amrun. Sa'ala Umar iyaka. Sa'ala fi'lunnya, fa'ilnya Umar. Nah, iyaka inilah maf'ul bihnya. Telah bertanya Umar padamu. Nah, ini maf'ul bihnya Nanda. Oke, ini boleh didulukan. Contohnya iyaka sa'ala Umar atau iyaka Umar sa'ala juga ada. Ada tuh. Kemudian ada yang dari isim isyarah. Dari kata tunjuk. Oke. Maf'ul bihnya bisa dari kata tunjuk. Contohnya ini. Nazo, contohnya nazo nadaftu hadzal bait. Nazaftu hadzal bait. Saya telah membersihkan rumah ini, bukan ini rumah ya, rumah ini. Nazaftu hadzal bait. Saya telah membersihkan rumah ini, bukan ini rumah, tapi ini haza ini yang menjadi maf'ul bih dari isim isyarah. Ya kan? Mau hazihi juga boleh. Contoh, qata'tu hazihi tufahati. Saya telah memotong atau membelah apel ini gitu lah. Atau ini apel ya. Nah, ini apel bukan apel ini. Nah, berarti hazihi tufahah. Ya. Maaf agak goyang tangan saya. Kemudian kaidahnya lagi. Kaidah penempatan maf'ul bih. Jadi kalau secara bakunya maf'ul bih atau objek itu terletaknya sesudah fi'lun dan fa'il. Yasma'u Rudi musik. Sedang mendengarkan Rudi musik. Itu kan kalau nggak fair untuk kuping Indonesia. Tetap kita mengartikan Rudi sedang mendengar musik. Oke. Tapi ada juga sih boleh mendahulukan maf'ul bihnya sebelum fa'il. Jadi maf'ul bihnya boleh duluan. Sedangkan ini fa'ilnya, dengan catatan apabila maf'ul bih dan fi'ilnya berupa isim yang zahir. Jadi apabila maf'ul bihnya ini dan fa'ilnya isim yang zahir. Isim yang zahir itu tidak domir gitu loh. Nah, jelas dia. Kalau domir kan kayak tu itu ya. Nah, itu kan domir itu. Contohnya yazra'u ruzafallah. Menanam padi petani. Jadi ruzanya didulukan. Nah, sedang menanam padi petani gitu loh. Susunan ini juga ada sih dengan catatan seperti ini. Terus yang kedua, boleh mendahulukan maf'ul bihnya sebelum fi'il dan fa'il dengan catatan apabila maf'ul bihnya dari isim yang zahir. Nah, kalau tadi boleh mendahulukan maf'ul bih sebelum fa'il
sebelum fa'il, harusnya kan di sini fa'ilnya. Nah, ini nggak boleh didulukan dengan catatan maf'ul bihnya dan fa'ilnya dari isim yang dzohir. Nah, kalau kemudian yang kedua, yang ketiga boleh mendahulukan maf'ul bihnya atau objeknya atau sebelum fi'il dan fa'il, berarti kan duluan dia nih. Nah, apabila maf'ul bihnya itu dari isim yang dzohir. Contohnya kuban syaribtu wa sahnan akaltu. Segelas saya minum dan sepiring saya makan, gitu loh. Jadi ini maf'ul bihnya harusnya kan gini, syaribtu kuban wa akaltu sahnan, kan gitu. Segelas saya minum, sepiring saya makan. Boleh dibalikkan. Kuban syaribtu wa sahnan akaltu. Segelas saya minum dan sepiring saya makan. Kemudian seterusnya, wajib mengakhirkan maf'ul bihnya apabila maf'ul bihnya itu dari isim yang domir. Jadi ini dia nih. Nah, wajib mengakhirkan maf'ul bihnya apabila maf'ul bihnya dari isim yang domir. Nih dia. Sa'alani, nih yang tadi kita bilang kan. Nah, sa'alani Ustad, ini maf'ul bihnya. Nah, kemudian akramtuka aliyan, saya menghormatimu aliyan. Aliyan itu lebih, kan tinggi artinya ali itu lebih ya, berarti tinggi atau lebih. Kalau aliyan saja kan artinya tinggi. Jadi saya menghargaimu, menghormatimu lebih. Nah, ini loh, berarti lebih ini keterangan. Nah, ini domir ini sebagai maf'ul bih. Kalau akram tuka saja juga boleh. Saya menghargaimu, saya menghormatimu boleh. Nah, kalau ini kan lebih jelas lagi kan gitu ya. Nah, akroma fi'lunnya. Fa'ilnya tuh saya kan dari domir. Ini dia objeknya atau maf'ul bihnya. Kemudian terakhir, wajib mendahulukan maf'ul bihnya dari fi'lun dan fa'ilnya. Jadi wajib mendahulukan objeknya dari predikat dan subjeknya apabila, catatannya apabila maf'ul bihnya tersebut dari domir yang munfasil. Nah, ini domir munfasil tadi kan. Nah, di Al-Quran kita bertemu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami minta tolong. Ini dia. Harusnya kan na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka kan. Kalau kita susun sesuai dengan teori baku di atas ini, teori standarnya kan. Nah, harusnya kan na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka kan gitu. Nah, ketika dia dhamir munfasil yang menjadi maf'ul bihnya, kata ganti yang harus disambungkan tadi, ya, maka dia seperti ini dia. Wajib kita dulu kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silahkan memahaminya. Mudah-mudahan Ananda paham dan mohon bertanya bila tidak mengerti. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Wafakanallahu lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.